kepada khutbahnya ini kan tentang dan guru artinya bahwa kitab Mukhtasar Bukhari yang terbaik, artinya yang dikategorikan sangat baik di kitabnya kan? Namanya Tajrid At-Tajrid As-Sharih li Ahaditsil Jami' As-Sahih Mukhtasar Az-Zabidi. Ini kan kitab Mukhtasar Bukhari yang paling baik kata para ulama. Kenapa? Karena disusun lengkap dengan tajuknya, dengan maudhu'nya, dengan judul-judulnya. Jarang jadi kitab mereka singkasan disusun dengan tertib tajuknya. Ini kabunten, ini bagus. Wan artinya maca perubahan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati min pada beliau sang pengarang kitab Sahih Bukhari, ditinggikan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang meringkas, beliau para guru kita, orang-orang yang memiliki sanad keilmuan, sanad hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mencatatkan keberkahannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Alhamdulillah. Al-Bari al-Musawwir al-Khallaq, Al-Wahhab al-Fattah al-Razzaq, Al-Mubtadi bin-ni'ami qabla al-istihqaq. Wa salatuhu wa salamu ala rasulihi alladhi ba'athahu liyutammima makarim al-akhlaq. Wa faddalahu ala kafatil makhluqin ala al-iflaq hatta faqa jami'al baraya fil afaq. Wa ala alihi al-kiram al-mawsufin bi kasratil infaq wa ala ashabihi ahli ta'ati wal wifaq salatan daimatan mustamirratan bil asi wal israq amma ba'd. Fa'lam anna kitab al-jami' as-sahih lil imam al-kabir al-awhad muqaddami ashab al-hadith Abi Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah ta'ala min a'zami kutubil musannafah fil Islam wa aktsariha fawaid illa anna al-ahadits al-mutaqarrirah fihi mutafarriqah fihi al-abwab wa idza arada al-insan ay yanzura al-hadits fi ayyi babin la yakadu yahtadi ilayhi illa ba'da juhdin wa tuli fathil. Wa maqsudul Bukhari rahimahullah ta'ala bidzalik kasratul turuqil hadits wa syuhratuhu. Wa maqsuduna huna akhdhu asli hadis liqaulihi qad ulima anna jami'a ma fihi sahih. Oh, ternyata langsung buka ke halaman berikutnya, masuk hadisnya. Halaman 31, langsung hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka judullah bagaimanakah permulaan wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan judulnya cerita. Ketika apa wahyu pertama turun kepada Rasulullah? Walaupun maca satu atau dua ini ya, atau tiga gitu. Oh, dua gue ya, kalau lanjut setelah. An Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Al-Thani an Aisyah radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisam radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tika al-wahyu
Faqala Rasulullah ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayhi fayabsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Qalat Aisyatu wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadid al-bardi fayabsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Paham? Benar. Nekas-nekas boleh ada parikas kepanjangnya. Ada parikas. Hadis pertama, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kak Dinto ajabu bahwa semua amal perbuatan tergantung kepada nih. Innamal a'malu bin. Semua amal perbuatan tergantung pada nih. Dan bahwasanya setiap manusia Kak Dinto tergantung kepada apa yang dia niati. Jadi mau niat saya bakal oleh saya. Aneka menunjukkan betapa oleh panjenengan Kak Dinto tanda datang diberi ibadah yang sangat mudah, yang sangat ringan tapi berat timbangannya, sangat mahal harganya. Kenapa? Niatnya mahal. Mereka termasuk asas. Jadi semua ibadah. Melana Rasulullah ajabu banyak amal-amal sekene kecil karena niatnya bagus menjadi besar. Di panjenengan aniat. Agar dia kemarin kita pernah ngaji kitab Bidayah di panjenengan aniat tedungan itu dikit jaga subuh. Mau sholat subuh jamaah. Panjenengan asaren. Sebab sampai subuh tak jaga. Karena kenapa? Karena tak biasa jaga mana ini. Niat apa aja nggak subuh jamaah. Sebab sampai kayak niat lah. Catat hancurnya sholat sob. Karena kenapa? Karena walaupun bangunnya sudah sih kayak jawaban. Mau benar ya, malaikat ya cuma hancur ya. Lihat niatan, lihat niat kamu. Karena kenapa? Guna ulama, guna ulama. Panjenengan Kak Dinto, panjenengan tak kira dapat ke tempat Kak Dinto, mau tadinya. Tadinya tak kira deh. Teka pun tak ojen. Teka pun panjenengan sehat, saya tadi niat kira-kira depan mata depan. Ada. Neka ojen. Sampai tak andi paju, andi kendaraan. Aniat sendal kantor. Kira-kira depan mata depan. Mangkat. Mak depan. Laga dengan niat. Laga dengan ni. Cek ojen ni yang ada pak. Ada laga dengan ni. Pun mata depan. Tak aniat sekarang ada bos ini. Aneh kehebatan nih. Melana abdina ngaji bab niatnya lama bagi batu ini. Kita pas bawa noboe yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lama. Dan orang ya ada yang hijrah itu karena dunia, maka dia mendapatkan dunia. Ada yang hijrah karena seorang wanita, maka dia pun menikahinya. Ada yang hijrah kepada tempat karena Allah dan karena Rasulullah, maka dia akan mendapatkan segala-gala. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia akan mendapatkan hijrahnya, keberangkatannya sesuai dengan niatnya masing-masing. Panjenengan iki bakal ngoleh nafas sebeden yang dia ada panjenengan. Jadi nikah saking mahalnya niat, saking hebatnya nih, sampai pada keterangan niatul mukmin khairul min amal. Niatnya orang mukmin Kak Dinto lebih baik daripada amal perbuatan. Hadis terakhir nomor 2, Rasulullah pernah tanya lagi, ya Rasulullah,
bagaimana panjenengan mendapatkan wahyu ya Rasulullah? Tadi mana panjenengan mendapatkan wahyu? Rasulullah mengatakan, kadang kata Rasulullah, engkau oleh wahyu dia enggak orang sengiding suarana bel sangat santai sol tijaros wa huwa asyaddu alai cek santan. Jadi enggak suara lonceng yang sangat keras sampai kelenteng sekali pun. Sampai ngasih artinya luar biasa gitu saking nyaringnya. Kemudian kadang datang malaikat, ya tamassaluli al malak rajulan fayukallimuni. Kadang datang malaikat kafiko, kemudian dialog sama saya. Nah, jadi ini caranya wahyu ini kedua Pak Gusti Kanjeng Nabi, kadang masuk enggak suarana merana sebut lagi kadita datang Aisyah nih Siti Aisyah aku pernah Rasulullah itu dilihat turun wahyu, mereka langsung pucet. Pas kemudian berkeringat, padahal waktu itu musim dingin, tapi Rasulullah sangat berkeringat. Kenapa? Waktu itu turun wahyu ini kedua ini Pak Wahyu dulu sudah tiga wahyu. Melana disebut lagi dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya Quran yang turun ke gunung mereka hancur. Kalau anzalna ala la ra'aitahu khashi'an, tidak ada yang kuat. Maka alam lahimtor membutuhkan Sayyidina Muhammad SAW untuk menampung kemuliaan Al-Qur'an. Jadi mentaklibat Rasulullah Al-Quran dikatakan lebat Rasulullah. Kadang ketemu dengan malaikat tak bentaan kalau Jibril kadang juga sahabat dengan ngalih malaikat akati hadis Jibril dikit Jibril datang ke Rasulullah, sahabat dengan sampai lampinya kote genteng gegek seakan tidak pernah datang di perjalanan. Salah tarik Rasulullah boleh pasti ada kata malaikat Jibril. Terus kata malaikat. Terus. Dari kata lagi, Bismillah. Tapi saya bawa dari kata lagi ya namanya. Talagun Israel. Malaikat mau. Bercerita aneka kisah tentang masalah Rasulullah mendapatkan wahyu, yang kemudian beliau mendapatkan kemuliaan dan wahyu itu disampaikan kepada manusia. Sampai saat ini menjadi wasilah kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan kalamullah Al-Qur'an. Moga-moga tercerita oleh barokah hati sekalian. Iya, yaitu fayafsimu anhu. Ya, makanya yang bilang epilepsi itu iya orang-orang orientalis, ya, orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Islam, orang-orang yang tidak percaya dengan turunnya Al-Quran, mengatakan Nabi Muhammad itu kena penyakit epilepsi. Kenapa? Karena ketika menerima wahyu itu gemetar, seperti orang yang tidak sadar. Dari saking kuatnya Al-Qur'an, dahsyat Al-Quran itu. Bisa kita bayangkan kalau turun sama gunung-gunung akan hancur. Yang gunung waktu itu di tanah Timur Tengah itu dari batu kuat. Artinya tidak kata ronde oleh sampean, karena sampean tema. Sehingga umpama lebih panjenengan mereng, betul orangnya apa? Dengan wahyu, empon maksud saya. Kecuali cerita apaan manfaat wahyu atau apaan wahyu mana apa? Wahyu datang apa? Tanding mah wahyunya mana orang? Tapi wahyu dari Allah tidak mau.
dan ngiring aduan deretan aneka bulan Rajab para bapak para bunda mungkin kayak teman pengatigi ketika abdina para ajunan banyak kita mereka terangaki pada orang bini mereka deretan ketika dikubur kubur sande pak kubur mereka lebih anak ternyata jasadnya mereka sobur hari kelambina. Jadi ada seorang wanita dikubur dalam kitab Mukasafatul Qulub, dalam kitab Bulughun Nasim. Pada orang bini kubur dia anak nekade sana mau nekade jasadnya ada tinggal bajunya. Apa yang terjadi? Nah anak nekade cerita tang ibu dia mondade ke bulan Rajab sampai Pak Rajab mulai tanggal setong nambai wiritan nambai bacaan nyaman surah Ikhlas kulhu jadi memberi tak paham Ikhlas nyaman kulhu aneka mau dari Pak Rajab boneka macam kulhu saibu boleh saya macam 100 sampai selesai sampai sobung Rajab abu kan. Nah, setombok toh pas ibunya kesongkan sakit. Ketika sakit ibunya bilang, putraku, anakku, nanti kalau saya meninggal dunia, engkau yang mare pandiin, bungkus saya dengan kain kafan yang biasa. Cek lagi si bungkus seperti biasa. Mon kalau tangkelam pisnya pilih kore, bulan Rajab masuk, aku yakin arahnya. Ada yang tak nak, kamu ada orang yang kelampi, kamu lagi, artinya sebenarnya ulama bro, Rasulullah juga pernah pakai baju ketika wafat itu dikasihkan kain yang berjahit, jadi boleh ternyata. Istilahnya kain kafan berjahit itu hukumnya bu, boleh. Yang cuma saya cetak aja, setelah berpesan. Nanti saya meninggal, kubur saya dengan kain kafan yang biasa, bajuku ini diikutkan, kata ibu. Setelah ibunya wafat, meninggal dunia, ternyata anaknya ini kata anda, abdi kelampi setak saya, beli sebagus, dipakaikan baju kain kafan yang laki selarang kenapa? Kang ibu oleh bagus, mapan dan saya punya kemampuan. Setelah dibelikan baju yang mahal, artinya kain kafan saya makan, kubur guna, malam-malam, tengah malam, di malam pertama ibunya dikubur, mereka datang ke dalam mimpi anaknya. Pas ijazah, jong-jong, engkau kereta hari tidak benar. Anak, engkau lihat, kau dia angkat, engkau tadi tidak benar. Ada apa? Bentak tolong, disuruh bungkus dengan kain kafan yang biasa, ternyata dikasih kain kafan yang aku dari itu kaget anaknya kerja jaga pas langsung ngecek teretan ngecek kancana betulawan ngerokok apa entar kok berenang ibu apa kalian itu apa menjadi kerja kok ngalakin lagi biasa kain kafan yang biasa berangkat yang kuda digali setelah sampai di dasar kubur dingdingannya kalah yang kak ternyata jasad bundanya sudah tidak ada. Jasadnya ini tinggal kain kafan tertata lepet bagus, bedek pojok, terjatuh. Mak kare kelambi nek dina ibu lelaki. Nangis anaknya kan. Akhirnya anti ya umi, demam ajunan anu ibuku, kemana engkau? Nangis meratapi menyesali kesalahannya. Nah, di tengah-tengah menangis neka anaknya kamera suara. Yasma'u hatifan mendengar suara, jom, entah tahu ya. Orang si amal jaki bulan Rajab, orang yang muliakan bulan Rajab dengan tambahan amal ibadah, dia tidak akan pernah ditinggalkan sendiri di alam kubur. Akan bertinggalkan sendiri di alam kubur, jasanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokana nambahin baca kulhu di bulan Rajab. Ketinggiran para bapak, para ibu, abdina bin ajunan, sejajar. Erek tambahin panjenengan senti amalan tambahin yang bisa membuat kulhu sebu buat kulhu sebu masih tak bawa kita boleh mikir mak sebu mata kolat 100 nah
Kuat 100. Insyaallah ya. Mun tak kuat boleh beri keterangan. Ini kan paling pendek nih, tipis nih. 11 kan. 11 kan? Kulhu 11. Jangan ditawar, ini harga pas. Cek tabar kok. Kulaku 11 dan malam 7. Tidak mah, satu nama lagi. Oh, niat boleh, niat aktina ya Allah, niat ngamalkan kulhu paling tidak 11 kan? Kali. Pagi, malam. Terus panjenengan mohon adua pasakut Allahumma baik lana fi Rajab wa ballighna. Kalau ada yang baca fi Rajabin hukumnya boleh. Dalam ilmu grammar Arab diberi semacam Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna. Oh, boleh. Kenapa dibaca Rajabin? Dianggap isim munsharif, isim yang bisa menerima tanwin. Bahkan mereka banyak ulama dalam kitab nahwu mereka mengatakan Rajabin. Allahumma barik lana fi Rajabin. Tapi juga banyak yang baca roja, termasuk guru artinya baca roja. Padahal Allahumma barik lana fi Rajab oleh Allahumma barik lana fi Rajabin. Saya tak oleh, saya tak mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kami semua yang hadir pada malam ini dan orang-orang yang kami cintai, anak-anak murid-murid kami diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. A'inna 'ala siyam wal qiyam. Bantu kami ya Allah, tolong kami untuk bisa menyempurnakan ibadah puasa kami di bulan suci Ramadan, menyempurnakan kami dengan Al-Quran, dengan tarawih, dengan qiyamul lail. Adrikna lailatul qadar, pertemukan kami dengan malam yang terbaik, malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, bersama seluruh orang-orang yang kami cintai. Ala hadhihi dunya wa ala kulli niyatin salihah bi barakati hadhihi lailah. Wa bi sirri asrari karamati suratil Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Maliki Yawmiddin wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.